Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman semuanya, kembali lagi di channel YouTube saya, James Willow. Teman-teman, kalau teman-teman melihat pada momen ini, teman-teman pasti kesal, pasti jijik melihat tifa-tifu, teman-teman. Jadi ada di satu momen ketika tifa-tifu ini berdebat dengan salah satu pengacaranya Pak Jokowi yang bernama Bapak Firmanto. Ini kalau nggak salah debatnya di catatan demokrasi ya. Nah di situ. Saat itu teman-teman, dia dengan nada yang begitu tinggi, dia mendesak Bapak Joko Widodo untuk hadir ke persidangan. Padahal ya, baik itu pengacaranya maupun Pak Jokowi itu sendiri sudah menyatakan akan hadir pada persidangan nanti. Sudah beberapa kali disampaikan Pak Jokowi akan membawa ijazah S1-nya, bukan hanya ijazah S1-nya aja, tetapi ijazah SD, SMP, SMA akan dibawa. Itu sudah beberapa kali dibicarakan oleh Bapak Joko Widodo dan juga pengacaranya. Tapi si tifa-tifu dengan sedikit minta perhatian kepada hadirin yang hadir di situ, teman-teman, dia kayak kesetanan, teman-teman. Dia mengatakan bahwa saya sangat gembira sekali jika Bapak Jokowi hadir pada persidangan nanti. Dia harus hadir. Kita tuntut ya, teman-teman. Dia harus hadir, gitu kan? Pada hadirin yang hadir di situ, dia nyari perhatian gitu. Dan benar aja, hadirin yang hadir di situ pada tepuk tangan mendengar si tifa-tifu ini. Ini yang dia suka, yang dia senangin itu, gitu. Sampai-sampai ya pengacara dari Pak Jokowi ini mengatakan bahwa, nah inilah yang diinginkan oleh si tifa-tifu ini, ya, yang diinginkan sama orang-orang ini, kata Pak pengacaranya Pak Jokowi. Mendesak seseorang untuk hadir ke persidangan. Jadi bukan lagi substansi mengenai asli atau tidaknya ijazah, tapi menyuruh Pak Jokowi hadir ke persidangan. Lalu si tifa-tifu nanya lagi, saya mau tanya nih sama Pak Firmanto nih, Pak Jokowi mau hadir nggak? Ya ampun, saya udah beberapa kali ngasih tahu beliau akan hadir bersama pengacaranya, bersama kami, kata Pak Firmanto. Pak Firmanto ini sudah menahan emosi loh teman-teman. Sebenarnya dia tuh udah marah loh sama si tifa-tifu ini. Ya, bahkan Pak Firmanto mengatakan bahwa inilah konsekuensi dari ibu yang selalu menuding gitu kan, menuding ijazah orang palsu gitu kan. Inilah konsekuensinya. Kan tadi si tifa-tifu mengatakan Pak Jokowi melaporkan kami dengan pasal yang berat gitu ya. Nah, Pak Firmanto mengatakan ini konsekuensi dari perbuatan ibu katanya. Mana saya menuduh? Nggak ada saya menuduh. Itu ngomongnya teman-teman. Akhirnya Pak Firmanto ini ya karena dia merasa orang yang waras, akhirnya ngalah. Ngalah gini, ya udah ibu yang pintar, Bu Tifa yang pintar gitu kan. Akhirnya ngalah teman-teman Pak Firmantonya karena si tifa-tifu, mulut si tifa-tifu ini nggak bisa diam, selalu menanyakan Pak Jokowi akan hadir. Padahal udah dijawab, nanya lagi, dijawab, nanya lagi si tifa-tifu ini. Astagfirullahaladzim. Ini kalau misalkan saya cewek ya dekat sama dia, udah habis itu si tifa-tifu ini sama saya. Untung aja saya cowok. Kesel teman-teman. Nanti saya akan lihatkan videonya pada teman-teman ya. Padahal ya, sekali lagi nih Pak Jokowi ini udah beberapa kali mengatakan akan hadir pada saat persidangan nanti. Namun si tifa-tifu tidak percaya, selalu menanyakan hal-hal yang itu lagi, gitu kan. Wah, kesel banget teman-teman. Pokoknya kesel ya. Untuk itu mari sama-sama kita saksikan videonya. Nih, siap-siap aja teman-teman kesel nih. Nih.
Saya dengan gembira nanti saya akan melihat bagaimana nanti para pengacara maupun Pak Jokowi sendiri kan dia harus hadir. Beliau harus hadir. Nggak boleh nggak hadir pada saat sidang. Kita akan buktikan sama-sama. Dia nyari perhatian kita akan tunggu hadir di situ. Keberanian Pak Jokowi Dodo untuk hadir pada sidang. Karena memang keinginan mereka hanya itu. Nah, dijawabkan sama Pak. Dia ingin menyuruh seseorang untuk melakukan sesuatu, bukan bicara ijazah asli atau palsu. Tadi disebut. Jangan cuma berani mentersangkakan memidanakan rakyat dengan hukuman pasal 8 tahun 12 tahun tanpa berani untuk hadir pada sidang. Kita tuntut. Itu konsekuensi. Jadi jangan salahkan Pak Jokowi. Nggak tepat. Betul, Tapi dipastikan hadir Pak Jokowi. Kan kita sudah bilang ada mekanisme. Kita sudah bilang sebelum kita laporkan. Kalau mau lihat datang. Jadi saya mau tanya Pak Firmanto ini sebagai pengacaranya. Pak Firmanto, Pak Jokowi mau datang nggak? Saya bilang Pak Jokowi datang dengan mekanisme. Benar nih. Ya ampun si setan bener. Kesel nggak? Bu Tifa. Nih udah kesel nih. Bu Tifa. Pak Firmanto udah kesel nih. Cukuplah. Karena kenapa? Anda sudah dinyatakan oleh jaksa bersalah, makanya dilimpah. Tuh. Tinggal jaksa akan memperkuat dalilnya menyampaikan. Ya. Saya menyampaikan itu fakta. Ini menuduh, ini mengintimidasi dia ceritanya, mengintimidasi. Cukuplah Anda menuding-nuding. Maka siapa pernah saya menuding-nuding? Enggak pernah. Ya lagi. Itu Bapak menuding itu. Enggak ngaku. Saya begini loh, Pak. Saya begini loh, Pak. Udahlah, mungkin Ibu Tifa pinter. Udahlah, Ibu mau menyampaikan, gue pinter. Kita Udah silakan kesel mengenai gestur, tapi kita tuh ya, kesel nggak? Saya aja cowok kesel, apalagi cewek kali ya. Makanya kalau saya jadi cewek dekat sama dia, udah saya udah habis udah saya itu. Asli sakit kesalnya teman-teman. Karena udah nggak masuk lagi kebenaran sama si Tifa tipu ini. Beberapa kali pengacara Pak Jokowi mengatakan akan hadir, selalu ditanyakan, tapi pertanyaan yang itu lagi. Apa coba tujuannya? Jadi benar apa yang dikatakan Pak Firmanto tadi, bukan mengenai keaslian ijazah yang mereka permasalahkan itu, tetapi menyuruh Pak Jokowi untuk hadir. Itu yang mereka inginkan. Nah nanti ya, setelah Pak Jokowi hadir di persidangan, nanti dia framing lagi teman-teman, itu tujuan mereka. Jadi mendesak Pak Jokowi untuk hadir, karena dia akan memframing lagi kalau Pak Jokowi lah satu-satunya mantan presiden yang diadili. Itu nanti coba aja nanti, pasti. Itu udah pasti. Makanya dia mendesak Pak Jokowi hadir itu. Padahal sebenarnya ada pengacara gitu. Tapi bagi Pak Jokowi itu nggak masalah. Asalkan nanti majelis hakim membutuhkan Pak Jokowi untuk hadir, beliau siap hadir di persidangan. Nah, teman-teman, mengenai siap atau tidaknya Pak Jokowi hadir pada persidangan, beliau sudah mengkonfirmasi tadi siang bahwa beliau akan hadir pada persidangan besok hari Kamis. Nah, kita menunggu ya teman-teman. Tapi awas ya, jangan ada kalian bikin framing yang enggak-enggak tentang Pak Jokowi hadir di persidangan. Ini merupakan tanggung jawab beliau ya. Beliau taat hukum, maka beliau akan hadir pada persidangan besok. Ini ada videonya teman-teman dari Pak Jokowi akan menghadiri persidangan besok. Beliau sudah siap-siap berangkat ke Jakarta. Nih. Selamat siang. Pak, terkait yang pemberian surat dari Pak, terkait sidang Roy Suryo dan Tifa untuk yang sidang itu, Pak Jokowi sudah menerima surat pemanggilan belum Pak dari kejaksaan? Kita harus menghormati proses hukum yang ada dan mekanisme hukum yang ada. Kalau saya diundang oleh Yang Mulia Majelis Hakim untuk hadir, dengar itu Tifa-tifu, dengerin. Saya akan hadir dan sesuai yang saya sampaikan yang lalu, saya akan membawa dan menunjukkan ijazah dari SD, SMP, SMA, dan S1 yang itu saya miliki. Baik untuk persidangan Roy Suryo dan Tifa ya Pak? Ya, mestinya seperti itu. Itu ya. Jadi beliau bukan sekali ini aja menyampaikan, beberapa kali disampaikan. Cuman yang namanya kelompok Dajjal
tetap saja dajal ya, nggak percaya dengan apa yang disampaikan oleh Bapak Joko Widodo dan juga kuasa hukumnya Pak Jokowi. Nggak percaya si Tifa-Tifu ini, teman-teman. Astagfirullahaladzim. Harus bagaimana lagi ya kita ya meyakinkan si Tifa-Tifu ini ya. Tinggal pembuktiannya aja besok ya. Kita akan lihat betul nih reaksi dari si Tifa-Tifu ketika besok Pak Jokowi menghadiri persidangan. Ini bukti tanggung jawab Pak Jokowi loh, teman-teman. Beliau taat akan hukum ya. Jika dirinya dibutuhkan ke persidangan, beliau siap hadir. Dan tadi siang beliau sudah berangkat ke Jakarta untuk menghadiri sidang esok hari. Nah, inilah bukti kalau ijazah Pak Jokowi ini asli. Kalau misalkan ijazah Pak Jokowi ini palsu, sudah barang tentu beliau tidak akan mau melaporkan si Tifa-Tifu dan juga si geng Panci ini ke pihak kepolisian. Kenapa saya bilang begitu? Karena itu merupakan blunder ya, bunuh diri, menggali kuburnya sendiri kalau misalkan ijazah Pak Jokowi ini palsu. Terus Pak Jokowi melaporkan, ya pasti bunuh diri. Tapi karena ijazah Pak Jokowi ini asli, ya, dan beliau siap datang bersaksi di pengadilan nanti, ya, dan akan mematahkan semua argumentasi, semua kekonyolan-kekonyolan yang dibangun oleh kelompok Roy Panci CS ini, yang menuduh ijazah Pak Jokowi ini palsu. Nah, Pak Jokowi akan membuktikan besok. Ini teman-teman ya, si Tifa-Tifu ini sepertinya dia ini sudah mengarah ke sakit jiwa ya. Saya kira begitu ya, sudah mengarah ke sana. Walaupun belum terbukti tapi sudah mengarah ke sana. Karena dia gampang sekali lupa dengan ucapannya. Beberapa kali dia mengatakan ijazah Pak Jokowi palsu, ya kan, 99,9%. Tapi baru-baru ini dia sudah nggak mengakui lagi. Karena takut itu mungkin ya, efek takut itu kali ya. Dia nggak mengakui lagi. Bahkan versi dia mengatakan bukan 99,9% lagi, tetapi sudah 95%. Inilah yang saya bilang, mungkin sudah mengarah ke sakit jiwa mungkin ya. Nah, kalau misalkan sakit jiwa ya, itu nggak bisa teman-teman, nggak bisa dipidana. Orang sakit jiwa nggak bisa. Atau mungkin dia berpura-pura sakit jiwa nanti ketika Pak Jokowi hadir di persidangan. Menurut saya begitu ya, karena kan dia yakin nih Pak Jokowi ini pasti malu untuk datang ke persidangan, kayak gitu mungkin ya. Tiba-tiba Pak Jokowi hadir. Ya kan? Dan pastilah agak mentalnya tuh kayak gimana gitu ya. Oh, ternyata dia datang juga. Wah, jangan-jangan ini ijazahnya benar-benar asli ini. Pasti berpikir begitu si Tifa-Tifunya. Akhirnya nanti berpura-pura sakit jiwa supaya nggak kena pidana. Bisa jadi begitu triknya. Dan teman-teman tahu, si Panci ini udah takut nih. Jadi si Tifa-Tifu disodorkan sama Roy Panci duluan. Dia belakangan. Dia tes ombak nih. Gimana nih dengan persidangan si Tifa-Tifu? Itu mungkin dia. Jadi dia di belakangan. Tifa yang disodorkan oleh Roy Panci duluan. Pasti nih dia melihat situasi sidangnya si Tifa-Tifu duluan ya. Pasti ingin lihat nih apakah Pak Jokowi ini akan hadir gitu nanti ya. Itulah liciknya si Roy Panci ya. Jadi disodorkan Tifa duluan untuk bersidang, dia belakangan, dia sibuk dengan pra-peradilan dia. Sudah menang, dinyatakan menang oleh hakim di pra-peradilan pertama, malah mengajukan lagi untuk yang kedua kalinya. Nah, teman-teman dengar-dengar nih ya, tapi kita belum terverifikasi yang pastinya, tapi baru dengar kabar burung. Ini permohonan dia di pra-peradilan kedua ini untuk menggugurkan status tersangkanya. Nah loh,
Jika ini dikabulkan oleh hakim nanti, Roy Panji bebas. Bebas Roy Panji. Dan yang akan malu siapa? Yang akan malu Polda Metro Jaya. Karena Polda kan yang sudah melakukan penyidikan, penyelidikan, sehingga ditetapkan sebagai tersangka, kan Polda Metro Jaya. Kalau ini dianulir oleh hakim pra peradilan nanti, ya, aduh, saya nggak tahu harus gimana lagi ya. Berarti apa yang dilakukan oleh penyidik Polda Metro Jaya selama ini salah di mata hakim pra peradilan. Kalau itu memang terjadi. Tapi kita berpositif thinking aja. Pasti hakim sudah melihat fakta persidangan nanti ya. Dan beliau pasti tahulah. Gak mungkin dianulir begitu aja gitu ya. Emangnya siapa si Panji? Emang di pra peradilan pertama menang, tapi kan itu tadi bukan yang pokok perkaranya, bukan, tapi yang ecek-eceknya. Makanya dia nggak puas kayaknya tuh, nggak puas tuh, ngajuin lagi yang kedua. Nanti kalau misalkan ditolak lagi yang kedua, mau kemana lagi? Nggak ada lagi, udah aja langsung diadilin gitu teman-teman. Makanya dia tes ombak dulu nih, lihat situasi, dia sodorkan dulu si Tifa-Tifu sambil dia melihat-lihat keadaan gitu ya. Pintar juga si Panji nih, tapi yang jadi korban si Tifa-Tifu. Jadi tumbal. Jadi itu ya teman-teman. Jadi besok kita tunggu persidangan si Tifa-Tifu untuk yang keduanya, yang kedua kali, dan dipastikan Pak Jokowi akan hadir. Karena tadi siang beliau sudah berangkat dari Solo menuju Jakarta untuk menghadiri sidang Tifa-Tifu. Oke, sampai di sini dulu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami juga tidak memaksa orang yang membenci harus menjadi sayang. Itu hak dalam negara demokrasi. Orang mau memuji Pak Jokowi silakan, sampai kapan pun silakan. Sampai ke akhirat pun benci ya, monggo-monggo kerso. Tapi izinkan juga kami ingin meluruskan persoalan kuliah ini. Ya, karena lagi-lagi buat Pak Jokowi, beliau sendiri dalam kondisi keluarga yang sangat terbatas, hidup di bandaran Kali, menyelesaikan perkuliahan sampai bisa masuk di fakultas yang cukup ternama juga suatu kebanggaan. Orang tuanya mampu mengantarkan pendidikan anaknya dengan segala keterbatasan, tapi sekarang hari ini seolah-olah diputar balik dengan semudah itu tanpa pertanggungjawaban. Ini yang menurut kami ingin diluruskan. Jadi intinya sekali lagi, agar jelas ada kepastian. Apakah betul Pak Jokowi pernah berkuliah di UGM sehingga tuntas, dan apakah betul Pak Jokowi menerima ijazah ini asli dari UGM. Hanya itu. Dan biarlah di dalam negara hukum ini ya, akhirnya yang bisa memutuskan pada saat terjadi perbedaan mendapatkan pengadilan. Kembali lagi, Pak Jokowi tidak mengejar soal pembedaan apa segala macam. Nanti di sidang beliau akan menyatakan itu. Nah, terkait dengan yang Ibu katakan, apakah Pak Jokowi akan hadir? Kebetulan kami 1 minggu yang lalu kembali lagi bertemu dengan Pak Jokowi di Jakarta. Beliau hadir habis upacara Bayangkara dia. Kami diundang dan saya menanyakan kembali. Bapak, ini sudah banyak wartawan-bertanya, apakah Bapak akan hadir dalam persidangan Ibu Tifa? Beliau menyatakan akan hadir secara fisik dalam persidangan, tidak melalui Zoom, ya, karena beliau ingin menunjukkan penghormatannya kepada lembaga peradilan, datang seperti rakyat biasanya, melakukan upaya hukum dan memohonkan keadilan pada hakim. Dan beliau akan melakukan ini seperti masyarakat biasa. Dan mungkin perlu dicatat, Prof, ini pertama kalinya dalam sejarah penegakan hukum di Indonesia, seorang presiden datang langsung ke persidangan. Seperti kita ingat di zaman Pak Harto dulu, beliau tidak hadir karena keterbatasan fisik. Lalu kedua, kebetulan saya pernah menangani kasus Pak Hadi Ramlan di kasus Bukit. Kita ingin mendengar keterangan Pak Habibie, beliau juga waktu itu hadirnya secara telekonferensi dari kedutaan Indonesia di Jerman. Ya, jadi dua presiden tidak hadir, satu tidak hadir karena keterbatasan fisik, satu melalui telekonferensi, dan inilah pertama kalinya beliau hadir seperti rakyat biasa, duduk di Pengadilan Negeri Jakarta Timur dan akan menjelaskan seluruh fakta yang dia ketahui secara di bawah sumpah, dan beliau akan menunjukkan seluruh bukti-bukti yang dimiliki yang memang sebagian besar sudah disita oleh pihak penyidik dan sekarang dipegang oleh jaksa ya. Dan beliau memastikan juga selain akan menunjukkan ijazah SMA dan S1,
Beliau juga akan membawa ijazah SD dan SMP-nya. dipastikan hadir ya, Pak. Dipastikan hadir. Secara fisik datang langsung It's clear. ke persidangan. Seminggu yang lalu kalau saya tanyakan, beliau menyatakan pasti akan hadir.